Piala Dunia ke-6 Lionel Messi. Kita akan bahas list squad yang sudah resmi dirilis oleh timnas Argentina ya Sen, ya? Iya, dan ini waktunya sang juara dunia untuk back to back ya, menjadi juara dunia. Jadi Argentina ini sudah merilis final squadnya, bisa dikatakan paling akhir dari tim-tim yang lainnya. Soalnya di tim-tim yang lain itu dari minggu kemarin Inggris, Jerman, Spanyol itu sudah merilis kan. Nah, banyak sekali muncul berita-berita hoax di Instagram jika Lionel Messi tidak masuk dalam final Iya. squad kan. Nah, dan ternyata dari official APA Selection itu di tanggal 29 sudah merilis nama-nama yang akan dibawa atau memperkuat timnas Argentina, dan nama Lionel Messi kembali ya, kembali di final squad ini dan juga kembali menjadi kapten ya. Wah, ini benar-benar mungkin ini benar-benar the last stage-nya Lionel Messi ya, Betul. di Piala Dunia ya. Ya, setelah sebelumnya tidak rame ya ketika nama Cristiano Ronaldo masuk ke final squadnya Portugal, dan juga sama seperti Messi ini adalah Piala Dunia ke-6-nya Portugal ya. Iya, Cuma betul. yang bedakan Ronaldo ya belum satu pun pialanya kan, Piala, betul, bahkan betul. belum pernah bermain di final satu kali pun gitu ya. Berarti yang menarik dari edisi Piala Dunia kali ini adalah pertanyaannya, apakah Portugal akan memenangkan Piala Dunia pertamanya atau justru Lionel Messi yang berhasil back to back membawa kemenangan kembali Piala Dunia edisi kali ini ya Sen? Iya betul, karena di edisi kali ini kan tidak hanya Lionel Messi dan juga Ronaldo, mungkin ini juga last dance-nya dari Neymar, walaupun tidak betul. tahu ya diagnosis dari dokter, katanya Neymar harus istirahat 3 minggu. 3 minggu. Artinya 3 minggu itu nanti pas tanggal 21 itu ada di pertengahan Piala Iya. Dunia. Betul, bahkan sempat dikonfirmasi bahwa mungkin Neymar akan melewatkan pertandingan awal ya. Iya, ya kalau misalkan bukan pertandingan awal saja, bahkan kalau misalkan Brazil tidak lolos grup, ya sudah Neymar tidak. Betul. Soalnya kalau kayaknya di tanggal 21 itu bertepatan di laga terakhir di semua grup. Iya, Di laga fase ketiga grup ya. gitu. Di Iya. fase grup ya. Ya kemungkinan kalau misalkan Brazil mungkin di laga ketiganya sudah diuntungkan, mungkin Neymar bisa main ya, asal jadi ya nambah caps saja lah di Piala Dunia gitu. Yang penting ada foto buat diupload di Instagram ya Iya, kan. betul. Gitu ya. Semoga saja Neymar cepat recovery juga kan Betul, gitu. betul. Mengingat nama yang paling ditunggu itu kan Lionel Messi, karena Argentina ngumuminya kan paling telat ya. Iya, Paling tanggal 29, dan akhirnya final squadnya sudah rilis kan sekarang. Dan ini akan menjadi Piala Dunia yang luar biasa karena ada di tengah-tengah konflik dunia ya. Betul, betul. Nah, berarti langsung kita bacakan lagi. Pertama dari posisi goalkeeper atau penjaga gawang dulu nih, Sen. Ada seperti biasa Emiliano Martinez, ada G. Rulli dan juga J. Musso nih. Iya, Gimana? tiga nama yang tidak berubah dari Copa America terakhir dan juga Piala Dunia terakhir ya, di mana masih kiper keduanya masih tetap Rulli, dan juga ada Musso. Karena kenapa Musso dipanggil ya, karena titipan Pemda ya. Benar. Dia tetap harus fit untuk Piala Dunia. Aslinya dia itu harus fit untuk Piala Dunia, jadi main kan di Atletico. Bahkan Simeone itu berani menurunkan Musso di laga melawan Arsenal ketimbang Oblak ya di leg pertama ya. Mungkin kalau misalkan Oblak main itu mungkin di leg pertama Atletico unggul 1-0 gitu kan. Ini berarti pertarungannya gede banget ya. Iya, tuntutan Pemda lah, tuntutan pemerintah gitu ya. Dan tentu saja yang paling ditunggu adalah Emi Martinez. Karena kita sedikit ngomongin Emi Martinez karena di usianya yang sekarang, apalagi Emi Martinez itu kan mengeluarkan statement biasanya jika memang ini adalah juara berhasil back to back, dia akan pensiun dari timnas Argentina. Betul. Iya, dan mungkin juga tidak hanya Martinez ya, mungkin setelah Piala Dunia 2026 itu akan terjadi regenerasi besar-besaran di timnas Argentina. Tidak hanya nama Martinez. Ini adalah apa ya, argumen gua ataupun prediksi gua setelah 2026, apapun hasilnya, menang atau tidak, banyak sekali yang akan pensiun. Ada Emi Martinez, Paredes, kemudian Otamendi, salah satu Tagliafico juga karena umur, kemudian tentu saja Lionel Messi, dan satu lagi adalah Lionel Scaloni. Wah, Scaloni berarti harus diregenerasi. Karena kalau dihitung ini sudah tahun ke-8-nya Scaloni ya. Dia kan menukangi Argentina kalau nggak salah di 2018 ketika gagal di Piala Dunia 2018 ya. Kemudian dari 8 tahun ini Scaloni sudah mempersembahkan ya juga sih 4 trofi ya, 2 Copa America, Piala Dunia, dan juga Finalissima ya. Jadi mungkin menurut gua ini akan menjadi regenerasi besar-besaran di skuad Argentina sendiri. Menurut gua Scaloni sepertinya kalau misalkan masih lanjut juga tidak diproyeksikan untuk Piala Dunia 2030. Walaupun memang usianya masih muda ya. Tapi karena memang ada faktor begini, ibaratnya setelah sukses, bahkan kalau nanti Argentina berhasil back to back World Cup ya,
kayak ya mungkin strategi atau segala macam udah mulai ketebak lah dari Lionel Iya. Scaloni. Jadi kalaupun Lionel Scaloni entah dia mengundurkan diri atau memang harus regenerasi, ya ini justru baik untuk Argentina karena regenerasi pemain yang akan datang itu dengan taktik yang fresh gitu, lebih fresh lagi Iya, ya. dan juga kebanyakan pelatih pinter berprestasi itu keluar di saat Sukses mereka ya. meninggalkan kenangan manis gitu kan, Betul betul. biar tidak dihujat. Salah satunya adalah Persib Bandung, di mana setelah hat-trick Hujan Hodak memutuskan mengundurkan diri ya. Betul. Kemudian ada Pep Guardiola juga, ya sama kasusnya seperti Pep ya, dia sudah tahu jika waduh permainannya itu sudah mulai ditebak oleh pelatih-pelatih musuh Iya, kan. Jadi memilih rehat dulu untuk mempelajari sepak bola baru nih. Ya sepak bola yang sekarang gitu ya, mungkin Pep akan comeback, begitu juga dengan Scaloni. Apalagi menurut gua dengan prestasinya Scaloni di negara menangani Argentina ini, yang dimana ini lebih baik daripada pelatih-pelatih lain di negara-negara lain gitu. 2 kali Copa America, kemudian mengalahkan juara Eropa, kemudian Piala Dunia juga kan Prancis gitu ya. Mungkin bukan pensiun, lebih tepatnya rehat dari menjadi pelatih timnas. Iya. Menurut gua kalau ini tertarik untuk melatih klub mungkin ya. Nah, karena di musim ini saja nama Lionel Scaloni itu bahkan masuk ke radar Real Madrid. Itu kan Iya. menjadi bukti ya, sekelas Real Madrid saja memantau Iya. Scaloni. Iya, dan itulah kenapa gue memprediksi jika ini adalah turnamen terakhir Scaloni bersama Argentina gitu. Bukan terakhir sih, mungkin rehat dulu. Menurut gua untuk Scaloni itu sangat disayangkan hanya melatih negara. Dia itu harus Iya. coba melatih klub gitu. Gue sih cocok ya. Mungkin ya salah satunya adalah Scaloni yang ikut Betul. pensiun di akhir, ataupun ini adalah turnamen terakhir bagi Scaloni juga. Bukan hanya untuk Messi, Otamendi dan juga Paredes gitu ya. Yang lainnya gitu. Martinez ya. Iya, karena regenerasi di skuad Argentina sudah dimulai, di mana sudah diputuskan juga kan setelah Messi, Otamendi pensiun dan juga Paredes pensiun, itu ban kapten sudah diserahkan kepada Romero kan gitu. Iya, betul. Jadi Romero itu sudah dipastikan akan menjadi kapten masa depan timnas Argentina, tapi nunggu Messi, Otamendi, Paredes pensiun dulu. Iya, karena ya Romero itu jadi the next Otamendi ya, ibaratnya jadi abang-abangan kan. Dia dididiknya sama Otamendi Nah, ya. seperti itu ya. Ya, mungkin kita lanjut ke defenders ya. Di defenders tentu saja ada Cuti Romero, ada Lika ya, Lisandro Martinez, ada Nicolas Otamendi, Nahuel Molina, ada Nicolas Tagliafico, ada Montiel. Wah, ini pahlawan. Ini cimatnya Argentina ya. Kemudian ada Medina dan juga ada Balerdi. Wah, ini dari Marcel ya. Nah, Medina sama Balerdi ini nama Nama baru sih. dari berapa nih? 8 posisi back yang dipanggil kembali oleh Scaloni, hanya ada 2 nama baru, yaitu Medina dan juga Balerdi ya. Maksud gua bukan skuad baru sekarang, skuad yang pemain ini baru masuk di Piala Dunia tahun ini. Walaupun Medina sama Balerdi kan sudah dipanggil dari Copa America 2024, namun di Piala Dunia 2022 di defender, Scaloni masih memanggil pemain yang sama kan. Iya, betul. Kecuali ya Balerdi dengan Medina. Ini bisa jadi menjadi angin segar buat skuad dari Argentina sendiri ya. Iya, betul. Karena seperti yang kita tahu, Argentina itu setiap edisi kan ada pemain yang memberikan kejutan. Iya, siapa tahu dari defender ini sendiri saya. Iya, dan tapi kalau untuk defender sih tentu saja masih tetap skuad utamanya ya. Iya. Di mana 2 center back ada Romero dan juga Otamendi, kemudian mungkin pelapisnya cuma Lika, Lisandro Martinez, dan di posisi fullback fullback kiri ada Tagliafico, dan di kanan ada Molina kan. Itu adalah skuad utamanya kan gitu. Ini menarik banget ya. Karena masing-masing perform mereka di klub masing-masing juga bisa dibilang bagus juga ya Zen ya. Iya, tapi kalau untuk defender tidak ya. Iya. Kalau di klubnya emang lagi Cuti Romero sampai terdegradasi dengan Tottenham Hotspur, Lisandro Martinez ya MU-nya telat ngegas, kemudian Otamendi ya gagal di Champions, apalagi salah satu kekalahan Benfica di Champions League gara-gara blunder passingnya Otamendi ya. Walaupun dia tak terkalahkan di liganya, tapi tetap tidak juara gitu. Tetapi balik lagi mode timnas beda lagi ya. Iya, dan juga sama dengan Molina ya. Molina nggak tahu kenapa Simeone lagi jarang banget nurunin Molina ya, mungkin karena diistirahatkan untuk ya biar fit nanti di Piala Dunia ya. Menghindari cedera juga mungkin. Iya, betul. Mungkin kita lanjut ke defenders ya. Ke midfielder berarti ya. Oh iya, midfielder. Kita lanjut ke midfielder. Ada Barco, ini juga nama baru ya. Ada Palacios, kemudian ada Rodri de Paul. Kaget Rodri de Paul dipanggil lagi. Kemudian ada Paredes, ada Alexis McAllister, ada Enzo Fernandez, dan ada Giovanni Lo Celso. Ya.
akhirnya setelah melewatkan Piala Dunia 2022 ya, Lo Celso kembali dipanggil lagi. Oh, karena Lo Celso Cedera, cedera ya, itu. cedera ya. Padahal rising startnya itu Iya, justru Lo Celso padahal kan. gue sedikit pesimis ketika Lo Celso tidak dipanggil gitu ya, karena ya di Copa America 2021 ya teknisnya bagus. Banget ya. Nah, ngomong-ngomong kenapa tadi lu bilang kaget De Paul dipanggil? Iya, karena kemungkinan besar De Paul main itu kecil ya. Kecil ya. Sepertinya kecil, tapi ya itu karena harus Messi aja Betul, mungkin ya. ini jadi bodyguard. Dan juga mungkin De Paul itu untuk persiapan kalau ribut terjadi keributan di bench seperti Betul. melawan Belanda itu dia yang maju. Ini ibaratnya kalau formasi COD De Paul itu tukang Iya. pukul aja. Iya, dan juga Paredes ya, kabarnya kan Paredes sudah pasrah jika dia tidak dipanggil lagi karena dia sudah udah capek ya. Tapi ya masih tetap dipanggil. Mungkin untuk De Paul dan Paredes ya mungkin masih bisa bermain untuk Paredes ya. Tapi untuk kedua pemain ini sih mungkin Scaloni itu ingin menghargai legend saja gitu. Nah, tetapi kalau menurut gue emang punya pandangan lain, ini adalah mentalitas juara tahun lalu Iya. biasanya yang dihadirkan melalui Iya. pemain-pemain ini kan. Ini aura farming ya, aura farming dari Argentina gitu kan. Betul. Dan ada nama Palacios ya yang akhirnya dipanggil. Gua tuh sempat lupa dengan pemain ini Iya, yang gua Palacios. kira Vicente Carboni ternyata Palacios. Palacios, betul. Karena kalau kalian melihat fase knockout kalau nggak salah 16 besar Arsenal melawan Leverkusen, satu-satunya pemain Leverkusen yang ngotot cuma Palacios anjir. Dan satu-satunya yang bisa menciptakan peluang cuma Palacios kan pada saat itu. Dan gue itu tahu debutnya ketika dia di Copa America, bukan di Copa America, di FIFA Matchday sebelum 2024. Dia tuh, gue pernah bilang pemain ini itu the nextnya Di Maria. Iya, Walaupun posisinya bukan di posisi Di Maria, tapi gaya bermainnya itu seperti Di Maria gitu. Cangkung, kurus, dan wah cakep banget. Agresif ya. Iya kan, ciri khas Palacios kan pressing. Iya, Kemarin juga kan ketika melawan Arsenal, walaupun pressingnya tidak menjadi gol ya, tapi pressingnya itu keren gitu. Ini benar-benar the nextnya Di Maria ya. Lalu posisinya midfielder nih. Apalagi ada McAllister yang meskipun performa di Liverpool bukan McAllisternya yang jelek, mungkin kalau satu tim ya yang lagi enggak, jelek. kalau nggak ada McAllister mungkin Liverpool nggak finish, mungkin ada di posisi 10 kan. McAllister itu ngegolin di saat Liverpool butuh gol kan. Iya. Ketinggalan 1-0 McAllister ngegolin jadi 1-1 McAllister ngegolin jadi 2-1 Iya, kan gitu ya. Mungkin kalau nggak ada McAllister lebih parah Liverpool di musim Jadi ini. performa individualnya memang layak untuk masuk ke dalam squad Iya. Argentina. Dan ya kalau McAllister sudah tidak usah kita ragukan ya, wajar banget kan di Piala Dunia 2022 kalau nggak ada umpan kunci dari McAllister. Kalau McAllister pada saat itu egois tidak ngoper ke Di Maria, mungkin skornya tidak 3-3 gitu. Pada saat itu kan dia ngoper, dan juga kan ada salah satu lawan Kroasia di Piala Dunia 2022 dan aneh kalau Scaloni nggak manggil McAllister gitu. Jadi pertanyaan besar ya. Iya, walaupun dia sempat marah ya di friendly kemarin dia tidak dipanggil. Padahal alasannya supaya tidak cedera Iya. dan juga tidak Enggak, cederanya tidak parah kan, Iya, cedera, sudah cedera. kelelahan otot. recovery. Iya, kalau ini kan takut cederanya parah ya, karena memang McAllister pasti dijadikan pemain kunci ya, soalnya di Copa America sudah. Kalau di Piala Dunia 2022 itu masih sebagai pelapis kan, Ya, apalagi jadi mainnya debutan. tidak full kan, iya debutan juga. juga kan. Kalau untuk sekarang sih McAllister apalagi sekarang mode sudah dewasa ya, Udah botak abang, ya. udah abang-abangan Iya. ya. Udah abang-abangan. Patut kita tunggu nih. Dan salah satu harapan gue sih ya McAllister itu bisa menjadi salah satu apa ya yang the next nggendong Argentina lah gitu. Betul. Ibaratnya McAllister itu sama Guti Romero akan menjadi pemain transisi ya, transisi ke generasi baru biasanya. Iya. Abang-abangannya itu ya nanti McAllister. Dan uniknya tuh, jadi gua katakan tadi kan De Paul dan juga Paredes itu musim terakhir. Iya. Kalau lihat dari defender sudah ada regenerasinya. Siapa? Ada Palacios, ada Enzo Fernandez, dan juga Iya. ada McAllister tentunya. Iya. 3 gelandang the next generasinya Argentina nih, di mana ketiga pemain ini kecuali Palacios ya 2, berarti Enzo sama McAllister kan ya mereka sang juara dunia gitu. Iya. Apalagi sekarang sudah lebih matang. Lebih matang. Ibaratnya di edisi sebelumnya sebagai debutan saja sudah jadi rising ya ibaratnya. Iya, ini benar-benar menarik banget untuk posisi lini tengahnya ya, lini tengahnya Argentina waktu ditunggu. Dan kalau misalkan dilihat dari komposisi pemain yang sudah kita bacakan sampai builder saja, sudah kita tahu strategi dari Scaloni untuk Piala Dunia 2026 sepertinya masih sama, Tidak akan seperti jauh berbeda ya. seperti tahun 2022. Tidak bisa ditebak. Tidak bisa Tidak bisa ditebak oleh salah satu pandit pun kan, Bang Scaloni. Ada pandit yang sepertinya Scaloni akan bermain seperti ini. Salah, mainnya beda gitu. Itu lebih cerdas Scaloni ya. Dan dia masih menggunakan pemain yang sama, dalam artian dia masih sulit ditebak ya. Scaloni keren banget ya. Nah, lalu yang terakhir nih saya ada attacker nih Yang yang paling kita tunggu-tunggu ya. the one and only Lionel Messi sudah pasti masuk ya. Lalu ada Julian Alvarez, ada
Lautaro Martinez dan Nico Gonzalez ini ya. Iya, Nico Gonzalez dan ada Nico Paz juga, ada wah ini keren nih. Little Simeone. Simeone nih, anaknya Simeone juga masuk, lalu ada Almada dan juga Lopez nih. Wah ini keren banget nih. Ya, dan dari attacker juga atau penyerang juga tidak banyak nama baru ya, hanya Nico Paz, Simeone, ya ada Almada juga dan Lopez yang baru ya. Yang lama yang intinya tetap ya. Ada Messi, ada Alvarez, kemudian ada Martinez juga dan juga ada Nico Gonzalez. Satu nama yang hilang itu cuma ya Di Maria lah, nggak ada lagi. Bukan, ada satu pemain Argentina yang nggak dipanggil. Iya benar. Siapa kan? Ya ada dua lah. Siapa aja? Dibalas sama Garnacho. Nah, betul. Nah, tapi yang sedang menjadi highlight itu Marciato nih. Mas Tantuono, Mas Tantuono ini kan mungkin efek ini ya kutukan pemain Real Madrid. Jadi banyak yang nge-highlight bahwa kenapa kok skuad Real Madrid itu banyak yang nggak dipanggil timnas. Salah satunya Mas Tantuono itu sendiri ya. Iya. Kalau kita sudah bacakan semua pemain, bisa bacakan sudah membacakan semua pemain yang dipanggil. Menurut gua kalau untuk Mas Tantuono kenapa dia tidak dipanggil berikut Dybala dan juga Garnacho ya karena mereka menit bermainnya kurang. Iya, nggak layak gitu. Ya. Dari seluruh pemain kecuali kiper ya wajar kalau menit bermain kiper kurang. Iya, ya, kan? kurang. Dari defender, midfielder dan juga attacker semuanya menjadi pemain utama ya. Sama di klub masing-masing dan itulah kalau nggak salah gua tuh riset juga pernah dengar tuh kalau misalkan pemain Piala Dunia itu harus memenuhi berapa menit pemain gitu. Ada standar menitnya gitu ya. Mungkin Garnacho Dybala itu ya tidak dibawa karena hal tersebut ya dibawa juga nggak bakal. Kalau Garnacho mah kita tahu sendiri kan ibaratnya kalau di compare sama yang lainnya Garnacho nggak masuk banget dong ibaratnya. Iya kalau Dybala ya mungkin masih layak ya soalnya Dybala kan sering banget yaitu dibutuhkan di waktu yang tepat betul gitu. Seperti eksekusi finalisima kemudian eksekusi penalti kan gitu tapi sayang dia dipanggil ya mungkin karena memang usianya sudah tua dan juga udah lalu udah punya satu Piala Dunia kan gitu udah waktunya dan Scaloni itu kan terkenal dengan regenerasi kan jadi ketika dia baru datang ke Argentina dia itu langsung mencoret pemain tua ya seperti Gaya kemudian Higuain dia coret gitu kan langsung Pastore kalau nggak salah pada saat itu potong generasi dan hal itulah yang membuat pada saat itu Maradona kaget kok ini pelatih baru belum ada rekam jejak berani banget gitu ya bahkan sampai dibully sama legenda sendiri terus tapi walaupun pada saat itu ketika 2019 pertama kali menangani Argentina gagal di Copa America namun kepercayaan publik meningkat kan dan langsung dijadikan pelatih permanen kan ya hingga sekarang gitu berarti benar-benar pelatih ini punya potensi ya dan dari sini juga gue tuh gak sabar lihat Scaloni ngelatih klub betul nah tapi bisa dinikmatin tiap minggu nanti betul karena memang tipikal pelatih top itu kan dia bisa memoles pemain seadanya jadi pemain yang top karena kita tahu sendiri di edisi Piala Dunia 2022 kemarin banyak sekali pemain yang justru market value-nya naik setelah membela Argentina salah satunya Enzo dan juga McAllister itu sendiri kan Sen ya kalau turunnya aneh ya betul kan semuanya justru diorbitin jadi beda sama yang lain Sen kita ambil contoh skuad dari Portugal dan juga Prancis lah mereka itu masuk skuad karena memang di klubnya ya lagi OP lah lagi bagus-bagusnya gitu. Kalau Argentina ini kadang-kadang banyak banget pemain yang ngasih kejutan kalau di edisi 2022 itu kita lihat Enzo Fernandez sekarang ada Nico Paz bedanya Nico Paz ke highlight ya performa dengan Comonya gitu kan dan ada Almada ya Almada itu kan setelah sekian lama dia karir profesional di MLS sekarang bisa ke Eropa satu sebagai pemain Pemda ya dan akhirnya dia dipanggil ke timnas lagi gitu kan memang di usia underage itu di usia junior dia juga dipanggil tapi belum ke senior kan dan akhirnya sekarang masuk ke senior dan dioptimalkan atau direncanakan untuk menggantikan posisi Messi ya sebagai gelandang serang kan kalau ada sendiri dan terbukti lah di Copa America kemarin di beberapa friendly juga Almada cocok ya bermain di Argentina gitu dan ada nama Simeone Junior nih ya akhirnya dia manggung di panggung besar lagi gitu kan karena meskipun sempat diragukan ya karena memang ini juga pemain junior ya kan Sen tetapi karena performanya di Liga Champions sendiri ya kita tidak bisa memandang Gianluigi Simeone itu karena titipan bapaknya legenda Argentina kan tetapi memang secara performa individu di Atletico juga musim ini ya bisa dibilang oke lah kan semangatnya yang dilihat dari Simeone tapi bukan ini tuh bayaran ya
Bayaran Makanya Simeone masuk ke skuad Argentina tuh bayaran. Bayaran kenapa? So nggak apa-apa lu titipin pemain Argentina di Atletico, tapi Asal kalau anak masuk kan gitu aja sistemnya gitu ya. jadi ada privilege Iya, ya. ya mungkin kalau anaknya Simeone itu nafasnya kan panjang, Panjang, ya, benar-benar bisa ngacak-ngacak stamina Iya. pertahanan musuh. Itulah fungsinya Simeone. Tapi menurut gue untuk di panggung sebesar ini sepertinya ya dia akan mendapatkan menit bermain kalau misalkan mendapat menit bermain juga kalau misalkan laga-laga yang diuntungkan saja gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak boleh lupa juga Sen, pertandingan terakhir melawan Brazil di mana itu kan membantai kan. Itu kan Simeone sama Enzo itu tektokannya jadi banget, menggebu-gebu banget kan. Mungkin performa itu juga jadi pertimbangan ya bagi Lionel Scaloni. Soalnya pasti Scaloni itu akan memakai formasi pastinya selalu 4-4-2 di mana dia akan menaruh dua center midfield dan juga dua attacking midfielder ya. Menurut gue ya kalau misalnya harus milih jadi dua attacking midfield kan kalau harus memilih ya satu Enzo satu di Kopas lah. Wah betul Gitu. betul. Mungkin ya kalau misalkan Simeone Junior ini dia paling kayak gitu menurut gue di laga-laga yang saja. Iya, tapi Kan di laga-laga yang diuntungkan saja. Tapi kadang-kadang kalau kita membaca apa ya pandangan atau POV dari pelatih, mungkin pemain-pemain ini ada yang cocok dimainkan ketika melawannya siapa, yang dilawannya itu siapa. Iya. Tapi kembali lagi nggak bisa ditebak kalau nih ya tahu-tahu lah kok mainin pemain ini gitu. Iya. Seperti ketika Anlin Papu Gomez gitu kan. Kemudian ketika ngasih starter kepada Montiel gitu, itu kan benar-benar sangat mengagetkan gitu. Terus kalau nih dan strategi tersebut ya it's work gitu. Iya, work kalau nih ya mungkin ya semoga saja anaknya Simeone ini dapatkan bermain ya mungkin deal-dealannya tidak hanya masuk saja tapi hasil menit bermain. Minimal pas grup lah ya. Tapi kalau misalkan di dua fase grup, di dua pertandingan awal di grup Argentina sapu bersih ya ada satu pertandingan diuntungkan, mungkin itu seperti pemain muda dikasih bermain. Tapi kan di Piala Dunia tidak seperti itu kan. Kalau misalkan hasilnya kalah ternyata di pertandingan ketiga kalah, kemudian Argentina finish di posisi kedua, itu kan akan mempengaruhi untuk knockoutnya kan gitu. Jadi ya ibaratnya di Piala Dunia itu tidak ada pertandingan yang menguntungkan satupun. Semuanya harus hati-hati karena tidak ada leg 2, tidak ada gol tandang dan juga segala macam. Tapi kalau menurut gue mah menariknya antara Nico Paz sama Simeone itu pertanyaannya siapa yang masuk di babak pertama dan siapa yang jadi super sub itu doang sih mungkin. Mungkin untuk attackernya Argentina tuh akan banyak sekali pemain-pemain yang akan mendapatkan menit bermain dan memiliki peluang untuk bermain ya. Mengingat pastinya di Piala Dunia kali ini Messi tidak akan bermain full ya pasti. Betul. Karena memang dari fisik sudah tidak bisa dipaksakan ya mungkin Messi Bima dulu baru kuat ya. Soalnya kan kemarin juga kelelahan ototnya itu ya benar-benar karena capek gitu kan. Ibaratnya kalau menghadapi negara atau lawan dengan intensitas tinggi ya justru napas pemain muda ini yang yang dibutuhkan. Terbukti kan ketika final Copa America melawan Kolombia kemarin. Betul, ketika generasi tuanya ditarik kemudian masukin Paredes sama Lautaro saja untuk membimbing dan menerkan akhirnya pecah gol kan gitu. Jadi ya kita akan melihat bagaimana nih Lautaro Martinez kan di edisi Piala Dunia, karena di Piala Dunia kemarin kan kayak sial banget ya gacornya Lautaro itu cuma di Copa America. Setelah bapuk di Piala Dunia, top skor di Copa America 2024 kan. Ya itu kan cuma gacornya di 2021 juga sama kan. Top skornya Lautaro Martinez itu cuma gacornya itu kan. Cuma ya menurut gue sih untuk Lautaro Martinez kayaknya seperti di Piala Dunia kemarin. Dimana sekarang si Simeone itu lebih, kalau tahun kemarin edisi terakhir kan masih ada Di Maria, sekarang Di Maria nggak ada, pasti milihnya Julian Alvarez. Jadi Lautaro sebagai opsi kedua untuk nemenin Messi. Kalau misalnya Messi nggak bisa main ya pasti Martinez sama Alvarez depan dua. Iya betul, bisa jadi opsi juga ya. Karena memang mungkin ini tahunnya Alvarez juga ya. Betul. Tahun pembuktian ya. Jika dia itu tidak pantas di Atletico Madrid. Karena pantasnya di klub yang lebih besar gitu ya. Iya, dan kita menurut prediksi Argentina back to back untuk atau menjuarai Piala Dunia tahun ini berapa persen? Kalau menurut gue mah ketika melihat peta kekuatan tim-tim yang lainnya, gue bisa bilang ya ada 55% chance untuk back to back kalau menurut gue. Kalau menurut gue dilihat dari negara-negara lain yang sudah mengirimkan final squadnya, peluang Argentina untuk menjuarai Piala Dunia tahun ini 10% ya. Dan ini aja ya, karena ini tato. Ini adalah tato ketika Argentina menjuarai Piala Dunia 2022. Nah, nanti lagi, akan tato lagi di bawah ya. Oke ya.
Argentina itu juara guys. Gokil nih, gokil. Kalau menurut gue sih kadang-kadang Nih kan gue pakai baju Persib, Persib kan back to back terus hat trick semoga nular. ke bawah ya. Karena ya menarik juga karena gini, yang jadi kontender penantang terkuat Argentina itu kalau menurut gue ya antara ya Portugal atau Prancis, bahkan lebih dominan Prancis sih. Tetapi Prancis cuma dua sih. gini Sen, ibaratnya Prancis itu terlalu dominan di lini depan. Kalau di lini tengah sama lini belakang kan agak kayak kurang solid gitu ya. Jadi kayak Mungkin cuma lini belakang. kalau Prancis Soalnya Kante sudah comeback ya. sudah comeback lagi ya. Jadi ya bisa kita lihat lah nanti Cuma perjuangan Prancis dari- sama Spanyol yang nyusahin Argentina. betul betul sampai Soalnya mereka ada kemungkinan ketemu kan di di fase semifinal. knockout. Iya di Kalau nggak salah kalau dengan Spanyol perempat final, dengan Portugal itu Di ada di semifinal. semifinal dan di final Prancis. Prancis betul betul. Gitu. Nah jangan-jangan nanti final kemarin bisa ketemu lagi juga ya. Iya, Ada bagus, kemungkinannya. bagus hat trick final untuk Prancis dan back to back final untuk Untuk Argentina. Argentina betul. Karena di momen ini juga bisa jadi penentuan untuk Ballon d'Or juga sebenarnya di edisi Iya. Piala Dunia kali ini kan. Nah, jadi ada yang mau dibahas lagi nggak nih tentang squad Mungkin Argentina? sudah ya. Sudah ya. Jadi itulah beberapa squad yang sudah dirilis resmi ya oleh Federasi Sepak Bola Argentina. Berarti tinggal berapa? Udah semuanya sebenarnya. Iya. Udah. Dan tinggal 13 hari lagi ya. Oh, 13 hari lagi. Per video ini diupload berarti 12 hari lagi. 12 hari lagi. 13 ya. Mei sampai 31 aja. Betul betul. Jadi ibaratnya kita habisin dulu nih nanti besok final Liga Champions, Betul. lalu baru itu kita tunggu ya. Iya. Tunggu. Dan kita akan restream ya, restream Betul. di final Liga Champions dan restream Full ya. Full restream di Piala Piala Dunia ya. Di beberapa match gitu kan ya. Ya kalau bisa semua match kita restream ya saya. Iya, sepertinya semua nggak bisa karena kan ada yang bentrok Iya, ya ada awal di yang grup bentrok, ya. betul, Tapi betul. kalau udah fase knockout ya bisa. Bisa. Jadi oke, untuk video kali ini kita akhiri, itulah ulasan kita mengenai skuad timnas Argentina dan chance mereka untuk bisa back to back lagi di edisi Piala Dunia 2026 lagi. Nah, kalau teman-teman punya pendapat yang berbeda atau memiliki argumen, jangan lupa buat drop di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.